Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ciranita. Di sini saya sebagai Sekretaris Kabinet Badan Eksekutif Hima RPL periode 2024 bersama rekan-rekan saya yaitu Teh Nadia dan Teh Elgi sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Hima RPL periode 2024. Dalam video kali ini, kami akan mensosialisasikan SOP Kesekretariatan Hima RPL Kampus UPI di Cibiru tahun 2024. Sebelumnya, apa sih itu SOP? Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan prosedur sistematis dan terorganisir yang berisi teknis detail dari suatu satuan kerja yang akan dilakukan oleh anggota tim dalam suatu organisasi dan atau panitia kegiatan. Dan ini merupakan overview atau daftar isi yang akan kami jelaskan dalam video ini. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kami hanya akan menjelaskan garis besarnya saja. Dan untuk lebih detailnya, Akang Teteh bisa melihat dokumen asli dari SOP yang telah kami susun. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan tugas dan wewenang dari sekretaris. Yang pertama yaitu Sekretaris Badan Eksekutif yang memiliki 9 tugas dan wewenang yang berfokus pada badan eksekutif itu sendiri. Ada Sekretaris Dewan Perwakilan yang memiliki 10 tugas dan wewenang. Yang membedakan Sekretaris Dewan Perwakilan dan Sekretaris Badan Eksekutif di sini adalah Sekretaris Dewan Perwakilan memiliki tugas untuk mengelola administrasi penomoran seluruh fasilitas dan inventaris yang dimiliki Hima RPL Kampus UPI di Cibiru. Kemudian yang terakhir ada Sekretaris Kegiatan. Sekretaris Kegiatan pada periode kali ini itu merupakan anggota dari Departemen Administrasi dan Kesekretariatan Hima RPL yang ditunjuk sebagai Sekretaris Kegiatan suatu acara. Tugas dari Departemen Administrasi dan Kesekretariatan ini sendiri yaitu menjadi sekretaris kegiatan di setiap program kerja yang bersifat kepanitiaan, khususnya untuk prokeran Departemen PPM, PSDO, PD, dan Advokastra. Sedangkan untuk Departemen Ekraf dan Kominfo yang prokerannya rata-rata nggak bersifat kepanitiaan, jika membutuhkan bantuan dari sekretaris bisa minta langsung ke Sekretaris Kabinet Badan Eksekutif Hima RPL. Selanjutnya, kita masuk ke sistematika persuratan. Untuk penerimaan surat masuk, surat yang masuk akan terlebih dahulu disortir berdasarkan jenis suratnya, seperti surat undangan, peminjaman, dan sebagainya, dan pihak yang ditujunya, seperti Ketua Badan Eksekutif atau Dewan Perwakilan Hima RPL, Ketua Departemen, atau staf. Kemudian, akan diberikan juga keterangan waktu penerimaan, hari, tanggal, bulan, dan tahun, yang ditulis di bagian kanan atas surat. Kemudian, surat yang masuk tersebut akan dicatat dalam daftar rekapitulasi surat masuk yang ditulis dalam format tabel berdasarkan tanggal masuknya, pengiriman dan alamatnya, nomor suratnya, perihal, tujuan, dan lampiran. Selanjutnya, alur penyampaian surat akan disesuaikan dengan jenis surat dan tujuan penerima dari surat tersebut. Adapun alur dalam penyampaian surat tersebut, yang pertama, surat undangan yang ditujukan kepada Ketua BE atau DP Hima RPL harus diberitahukan kepada Sekretaris Kabinet atau juga dapat diberikan langsung kepada yang bersangkutan dan melakukan koordinasi dengan Sekretaris Kabinet perihal surat undangan tersebut. Kemudian, surat permohonan peminjaman barang harus diberitahukan kepada Sekretaris Kabinet. Kemudian, Sekretaris Kabinet akan mendelegasikan kepada Burta untuk ditindaklanjuti dan surat yang ditujukan untuk ketua atau staf departemen harus diberitahukan kepada Sekretaris Kabinet. Kemudian akan disampaikan kepada pihak yang dituju untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, apabila pihak atau departemen yang bersangkutan perlu membuat surat balasan, pihak atau badan tersebut harus memberitahukan kepada Sekretaris Kabinet untuk dibuatkan surat balasan. Bila pihak departemen atau badan yang bersangkutan memiliki wewenang untuk membuat surat sendiri, pihak departemen atau badan tersebut tetap harus memberitahukan kepada Sekretaris Kabinet untuk meminta nomor surat. Kemudian, surat yang masuk tersebut akan disimpan oleh Sekretaris Kabinet dalam map atau soft file khusus rekapitulasi surat masuk. Kemudian
Kemudian ada sistematika surat keluar. Sebuah kegiatan yang tidak memiliki kepanitiaan, dalam hal ini kegiatan-kegiatan atas nama lembaga, maka surat tersebut dibuat atau dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet. Apabila sebuah kegiatan tersebut memiliki kepanitiaannya sendiri, maka yang memiliki wewenang dalam membuat atau mengeluarkan surat tersebut adalah Sekretaris Kegiatan atau anggota Departemen Administrasi dan Kesekretariatan. Dalam membuat surat, terdapat ketentuan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada amplopnya, yang kedua ada sistematika penulisannya, yang ketiga ada kertasnya, dan yang keempat komponen suratnya. Untuk kop surat sendiri, itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada penerima surat tentang nama instansi, alamat, dan keterangan lain yang berkaitan dengan instansi atau badan pengirim surat. Kop surat sendiri terletak di bagian atas surat. Kop surat mencantumkan alamat lengkap sekretariat di bawah nama organisasi, untuk tulisan nama kegiatan, Himpunan Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Kampus UPI di Cibiru menggunakan huruf Times New Roman ukuran 14, khusus Kampus Rekayasa Perangkat Lunak di bold, dan untuk alamat sekretariat ukuran 12 tanpa italik selain kata bahasa asing. Perlu diperhatikan, pencantuman nomor telepon yang terdapat dalam kop surat itu mencantumkan nomor Ketua Badan Eksekutif Hima RPL atau pelaksana kegiatan. Untuk format penomoran suratnya sendiri terdiri dari A/B/C dan /D. Untuk yang A itu adalah status dan nomor suratnya. Jenis dan status surat ada surat biasa yang ditandai dengan huruf B, kemudian surat rahasia yang ditandai dengan huruf SR, kemudian ada surat rahasia yang ditandai dengan huruf R, dan surat terbatas yang ditandai dengan huruf T. Kemudian untuk bagian B-nya adalah asal instansi dan yang menandatangani surat tersebut. Asal instansi ditulis dengan nama terang dan boleh disingkat. Kode penulisan asal instansi Hima RPL itu adalah C1/H.RPL. Dan yang menandatangani haruslah ketua atau wakil ketua BE atau DP Hima RPL Kampus UPI di Cibiru yang mengeluarkan surat. Nah, untuk tahun ini, asal instansi dan yang menandatangani tidak perlu menggunakan kode penulisan yang menandatangani. Karena pada tahun sebelumnya, kita memakai K1, kode K1 untuk Ketua BE atau DP Hima RPL dan K2 untuk Wakil Ketua BE atau DP Hima RPL. Sedangkan untuk tahun ini, kita tidak perlu memakai kode penulisan yang menandatangani. Contoh format penulisan surat yang benar dapat dilihat dalam slide. Kemudian untuk bagian C adalah klasifikasi kode kegiatan. Dengan keterangan, pelantikan PL00.00, Dies Natalis DN, Mabim MB.00.00, Humas MS.00.00, dan Hutima HM.00.00. Dengan catatan, untuk kegiatan yang tidak disebutkan di atas tidak memakai kode kegiatan, atau kita kosongkan saja bagian C-nya. Kemudian untuk bagian terakhir, yaitu bagian D, kita isi dengan tahun kegiatan berlangsung. Contohnya, nomor surat yang dikeluarkan dengan klasifikasi kode kegiatan B008 C1 HRPL dengan klasi kode kegiatan Dies Natalis, kemudian yang terakhir tahun kegiatan berlangsungnya. Kemudian untuk nomor surat yang dikeluarkan tanpa klasifikasi kode kegiatan B008/C1/HRPL tahun kegiatan berlangsungnya itu 2024. Baik, selanjutnya di sini ada komponen lain, yaitu yang pertama ada tanggal surat. Tanggal surat di sini yaitu dicantumkan sejajar dengan nomor surat, yaitu berada di kanan atas. Tidak dituliskan tempat, contohnya 07 Juni 2024. Terus selanjutnya ada lampiran. Lampiran ini ditulis
jika ada dengan huruf. Jika tidak ada, maka lampiran dihilangkan. Contohnya, lampiran 1 berkas proposal. Lalu selanjutnya ada perihal. Perihal ditulis dengan jelas beserta nama kegiatan. Contohnya, perihal, titik 2, permohonan surat izin kegiatan di Natalis RPL. Lalu selanjutnya ada alamat yang dituju. Tanggal surat dicantumkan sejajar dengan nomor surat, yaitu berada di kanan atas, tidak dituliskan tempat. Contohnya, seperti yang ada di slide. Lalu selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka ini dimulai dengan kata dengan hormat ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan contoh seperti yang ada di slide. Lalu selanjutnya ada isi. Isi di sini disesuaikan dengan masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan, dicantumkan hari, tanggal, tempat, dan waktu kegiatan berlangsung, juga menuliskan maksud dan tujuan surat. Isi terdiri dari pertama pendahuluan, kedua isi, lalu terakhir penutup. Lalu komponen selanjutnya ada tanda tangan. Yang menandatangani bukanlah ketua pelaksana kegiatan, melainkan ketua BE atau DP Hima RPL yang mengadakan kegiatan. Ditulis jabatan, contohnya ketua BE Hima RPL atau ketua DP Hima RPL. Ini tanda tangan, cap Hima RPL dicap sebelah kiri tanda tangan, miring sedikit, terkena 1 cm ke tanda tangan. Nama jelas ketua BE atau DP Hima RPL, penulisan tanpa underline dan bold. NIM ketua BE atau DP Hima RPL, penulisan tanpa titik. Contohnya bisa dilihat di slide. Lalu ada parab ketua pelaksana. Ketua pelaksana melakukan parab kecil di sebelah kiri atas ketua BE atau DP Hima RPL. Tidak ada nama sekretaris kegiatan. Contohnya juga bisa dilihat di slide. Lalu komponen terakhir ada stempel atau cap. Stempel atau cap merupakan bukti validasi atau legalitas atau keabsahan dari surat yang dikeluarkan. Untuk cap Hima RPL berwarna merah dan distempel di tanda tangan ketua BE atau DP Hima RPL yang jabatannya lebih tinggi. Dan diletakkan di sebelah kiri tanda tangan. Harus terkena jabatan, tanda tangan, dan nama ketua BE atau DP Hima RPL dengan posisi cap sedikit miring ke atas kiri dan minimal 2 cm ke arah kanan dari penulisan ketua BE atau DP Hima RPL. Stempel harus disimpan di sekretaris dan tidak boleh disalahgunakan karena menyangkut nama organisasi. Stempel juga boleh dibuat oleh kepanitiaan besar. Terus stempel tidak di stapler tetapi memakai klip kertas plastik atau klip kertas yang tidak akan berkarat. Lalu ada pencatatan surat. Surat yang keluar dicatat dalam daftar rekapitulasi surat keluar. Berikut yaitu poin-poin yang akan dicatat dan disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama ada nomor, tanggal keluar, tujuan, nomor surat, perihal, dan juga lampiran. Lalu selanjutnya ada penyampaian surat. Surat disampaikan kepada pihak yang dituju oleh humas atau oleh pihak lain yang sekiranya lebih berwenang untuk menyampaikannya. Lalu surat yang dimasukkan ke dalam amplop dilipat rapi dan untuk surat yang dimasukkan ke dalam map tidak dilipat. Lalu selanjutnya ada penindaklanjutan surat yang sudah disampaikan ditindaklanjuti oleh orang yang terkait dengan pihak yang menerima surat. Lalu ada pengarsipan surat. Untuk surat yang dikeluarkan atas nama Hima RPL Kampus UPI di Cibiru diarsipkan oleh Sekretaris Kabinet dalam daftar rekapitulasi surat keluar dalam bentuk soft file. Sedangkan untuk surat yang dikeluarkan atas nama kepanitiaan diarsipkan oleh Sekretaris Kegiatan. Surat keluar diarsipkan dengan cara disusun rapi berdasarkan nomor surat. Lalu dalam persuratan juga ada surat keluar surat khusus. Surat yang termasuk ke dalam klasifikasi surat khusus adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Hima RPL Kampus UPI di Cibiru. Surat yang termasuk ke dalam surat khusus adalah surat keputusan. Setiap surat keputusan yang dikeluarkan oleh Hima RPL Kampus UPI di Cibiru memuat urutan-urutan sebagai berikut. Yang pertama, menimbang. Yang kedua, mengingat. Yang ketiga, memperhatikan.
Yang keempat, memutuskan, dan yang kelima, menetapkan. Lalu ada kode A, B, C, D, dan juga E. Untuk A yaitu nomor surat, harus berurutan. B yaitu kode berkas surat. C, pihak yang mengeluarkan. D yaitu kode bulan pada saat mengeluarkan surat menggunakan angka Romawi. Dan E, kode tahun mengeluarkan surat. Contohnya, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Hima RPL Kampus UPI di Cibiru, misalnya tentang pengangkatan pengurus Hima RPL UPI Kampus di Cibiru periode 2023. Yaitu nomor surat, ada kode berkas suratnya yaitu SK, ya selanjutnya ada pihak yang mengeluarkannya itu Hima RPL UPI Kampus Cibiru, dan kode bulannya yaitu Pi. Selanjutnya 2023 yaitu kode tahun mengeluarkan suratnya. Untuk catatannya yaitu penomoran surat disatukan dengan surat umum dan yang mengetahui adalah sekretaris, baik sekretaris kabinet maupun sekretaris kegiatan. Selanjutnya ada poin administrasi departemen. Yang pertama itu ada laporan program kerja departemen. Setiap departemen dalam Hima RPL Kampus UPI di Cibiru dianjurkan untuk menyerahkan laporan kegiatan program kerja yang telah dilaksanakan baik itu dalam bentuk soft file maupun hard file, dan diserahkan kepada Sekretaris Kabinet 2 minggu setelah kegiatan untuk kemudian disimpan sebagai arsip Hima RPL. Poin B yaitu ada laporan akhir departemen. Di akhir kepengurusan setiap departemen wajib membuat laporan akhir departemen secara tertulis. Laporan akhir tiap bidang diketik rapi dengan sistematika laporan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, berisi latar belakang keberadaan bidang, hal yang melandasi pelaksanaan kegiatan, dan segala hal yang berhubungan dengan aktivitas departemen. Yang kedua yaitu ada deskripsi tugas. Dalam tugas yang diamanahkan oleh Ketua Hima RPL Kampus UPI di Cibiru kepada Ketua Departemen dalam rangka mendukung keberlangsungan organisasi. Yang ketiga yaitu kondisi objektif. Kondisi objektif merupakan situasi real yang dialami departemen, biasanya berhubungan dengan kinerja departemen, jumlah personil, kerjasama dan koordinasi anggota departemen, serta peran dan fungsi yang diemban departemen. Yang keempat yaitu ada program kerja, merupakan rancangan program kerja yang dibuat oleh departemen pada saat rapat kerja ataupun kegiatan insidental yang direncanakan selama periode kepengurusan. Yang kelima yaitu ada realisasi program kerja, yaitu merupakan program kerja yang dapat dilaksanakan selama periode kepengurusan oleh departemen. Pada bagian ini dicantumkan bagian-bagian seperti berikut. Itu ada nama kegiatan, tujuan kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, peserta kegiatan, narasumber kegiatan, gambaran kegiatan, alokasi dana, hambatan-hambatan, evaluasi, dan juga rekomendasi. Yang keenam yaitu ada hambatan dan evaluasi keseluruhan. Di sini berisi hal-hal yang menghambat kinerja pengurus serta evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut untuk memperbaiki kondisi, fungsi, dan organisasi khususnya sesuai departemen dan komisi garapannya. Yang ketujuh itu ada saran dan rekomendasi. Saran dan rekomendasi ini berisi saran dan juga rekomendasi bagi kepengurusan berikutnya mengenai segala hal yang dapat memperbaiki kinerja pengurus dan organisasi. Yang terakhir itu ada penutup. Pada bagian penutup berisi harapan, tindak lanjut, dan ucapan terima kasih. Untuk catatan, laporan akhir departemen diserahkan kepada Sekretaris Kabinet 3 minggu sebelum musyawarah mahasiswa dilaksanakan. Laporan dikumpulkan dalam bentuk soft file dan juga hard file. Lalu ada standar operasi rapat. Rapat atau pertemuan dapat digunakan sebagai wadah untuk mengukur, mengevaluasi kemajuan kerja bidang, mengevaluasi kemajuan kerja bidang selama masa kepengurusan. Hasil-hasil rapat, selain diketahui oleh pengurus yang terlibat pada rapat tersebut, juga dimungkinkan semua pengurus Hima RPL Kampus UPI di Cibiru dapat mengetahui hasil rapat tersebut. Yang pertama itu ada pimpinan rapat. Rapat
pengurus dipimpin oleh Ketua Hima RPL atau Sekretariat Kabinet atau pengurus inti yang diberikan wewenang. Lalu ada rapat departemen atau komisi dipimpin oleh ketua departemen, badan atau komisi atau staf departemen, badan, komisi yang diberikan wewenang. Rapat kepanitiaan dipimpin oleh ketua panitia, didampingi oleh panitia SC atau ketua departemen atau ketua badan atau ketua komisi yang bersangkutan atau sekretaris kegiatan yang terkait. Yang kedua yaitu ada sistematika rapat. Sistematika rapat ini yang pertama itu ada rapat pengurus dibuka oleh sekretaris kabinet dan dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Hima RPL. Yang kedua yaitu rapat departemen atau badan atau komisi dipimpin oleh ketua atau wakil ketua departemen atau badan atau komisi. Yang ketiga yaitu rapat kepanitiaan dibuka oleh divisi acara dan dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia. Yang keempat itu jika dikarenakan suatu hal ketua atau wakil ketua Hima RPL atau departemen atau badan atau komisi atau panitia tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka pelaksanaan rapat diserahkan kepada sekretaris kabinet atau departemen atau komisi atau badan atau kegiatan atau kepada pihak yang telah ditunjuk oleh ketua Hima RPL atau departemen, komisi, badan ataupun panitia. Yang kelima yaitu ada wewenang sekretaris kabinet atau kegiatan selaku pembuka rapat yang tercantum dalam bab 2 administrasi halaman 18 sampai dengan 19. Yang keenam, ada wewenang ketua Hima RPL atau departemen, badan, komisi atau panitia selaku pemimpin rapat yang terdapat dalam bab 2 administrasi halaman 19. Lalu yang ketujuh, ada wewenang peserta rapat yang tercantum dalam bab 2 administrasi halaman 19. Lalu selanjutnya ada notula. Notula ini yang pertama itu ada kepala notula. Kepala notula ini merupakan bagian awal yang berisikan nama, hari dan tanggal dilaksanakannya rapat, waktu pelaksanaan rapat, contohnya pukul 16 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, ada tempat pelaksanaan, agenda rapat, juga jumlah peserta. Yang kedua yaitu ada isi notula. Isi notula di sini yaitu hasil keputusan rapat yang dapat berisikan laporan dari setiap departemen dan atau personal. Lalu hasil pembahasan atau keputusan rapat. Yang ketiga ada penyampaian notula. Penyampaian notula ini disampaikan kepada seluruh pengurus Hima RPL Kampus UPD Cibiru periode 2024 oleh sekretaris kabinet. Lalu ada persiapan rapat. Yang pertama itu ada penyusunan proposal dan pengajuan. Proposal dibuat oleh sekretaris kegiatan berkoordinasi dengan sekretaris Hima RPL UPI Kampus Cibiru. Lalu proposal dibuat dalam kertas A4 HPS 80 gram dengan ketentuan margin topnya 3 cm, labnya 4 cm, bottomnya 3 cm, dan juga right-nya 3 cm. Fontnya Times New Roman ukuran 12, line spacingnya 1,5, lalu dibuat pada kertas berkop Hima RPL Kampus UPI di Cibiru, dan tidak perlu diberi halaman. Lalu sistematika pembuatan proposal kegiatan. Di bagian sampul, yaitu mencakup nama kegiatan, tema kegiatan, logo Hima Kampus UPI di Cibiru, dan juga logo UPI. Untuk bagian halaman latar belakang, yaitu ada dasar pemikiran, perlunya diadakan sebuah kegiatan yang akan diajukan. Landasan kegiatan, ada pedoman tertulis yang relevan melandasi kegiatan yang akan diselenggarakan. Nama kegiatan, itu nama yang akan diselenggarakannya. Untuk tema kegiatannya, dirumuskan tema kegiatan, dan juga tujuan kegiatan, saran atau target tema kegiatan itu dicantumkan siapa saja sasarannya atau targetnya pada kegiatan tersebut. Lalu waktu, deskripsi kegiatan, itu gambaran umumnya seperti apa. Lalu ada susunan kepanitiaannya, bersih pelindung, pembina, penanggung jawab, steering committee, dan organizing committee.
Lalu ada susunan acara, ada RAB, penutup, dan juga titik mangsa proposal, lalu ada lembar pengesahan, dan juga yang terakhir ada lampiran. Selanjutnya pada poin 2, persiapan kegiatan yang dimana proposal dibuat pada kertas berkop kepanitiaan dan berlogo Hima RPL Kampus UPI di Cibiru dan diperbolehkan menggunakan header atau footer panitia. Pada poin 3 dan juga 4, di mana mengatur tentang adanya logo kegiatan yang diberi pada sebelah kanan kop. Namun, jika tidak ada logo kegiatan, maka hanya menggunakan logo Hima RPL dan ditulis di kop surat menjadi rata kiri. Untuk poin 5, yaitu penandatanganan proposal, di mana proposal Hima RPL Kampus UPI di Cibiru akan ditandatangani oleh 5 yang mempunyai jabatan tinggi. Salah satunya seperti Direktur Kampus UPI di Cibiru, jika proposal yang diajukan untuk eksternal Kampus UPI di Cibiru, ataupun Wakil Direktur, jika proposal hanya untuk internal Kampus UPI di Cibiru. Pada poin selanjutnya, poin 6, di mana pengecapan stempel atau cap diletakkan di sebelah kiri tanda tangan Ketua Hima RPL atau Ketua Pelaksana Kegiatan. Poin 7, proposal dibuat minimal rangkap 3, dan poin terakhir merupakan persiapan teknis yang dimana ada perencanaan waktu, pembagian tugas setiap unsur kepanitiaan, rapat panitia, dan koordinasi seluruh elemen pelaksana dan pihak-pihak luar yang terlibat. Selanjutnya, yaitu dokumentasi kegiatan, di mana jika dokumentasi berupa foto, baik foto peserta ataupun foto pribadi yang disimpan di dalam Google Drive, akan bersifat temporer atau sementara. Foto yang berkaitan dengan berlangsungnya kegiatan dapat disimpan dalam Google Drive sebagai dokumentasi kegiatan. Selanjutnya, jika dokumentasi berupa video, maka video dengan durasi panjang dan ukuran besar tidak diperkenankan untuk diunggah dalam Google Drive, namun langsung diunggah di YouTube milik Hima RPL. Selanjutnya, video aset yang tidak diperlukan untuk video after movie, maka tidak perlu diunggah ke Google Drive atau diberi tenggat waktu selama kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya, evaluasi kegiatan, di mana poin pertama mengevaluasi kegiatan dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan. Membahas penyimpangan atau hambatan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan. Menilai pencapaian tujuan dengan membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan kriteria keberhasilan. Dan poin terakhir, memberi saran-saran untuk pelaksana kegiatan sejenis untuk waktu yang akan mendatang. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban kegiatan, yang dimana setelah selesai pelaksanaan kegiatan, maka panitia kegiatan wajib untuk menyusun LPJK dengan bantuan atau konsultasi dengan sekretaris dan bendahara Hima RPL Kampus UPI di Cibiru. Ketentuan proposal dapat dibuat seperti yang tercantum, dan Ketua Pelaksana melaporkan kegiatan kepada Ketua Hima RPL melalui sekretaris dalam bentuk laporan yang sudah di-print dan juga laporan file dokumen dalam bentuk hard file dan soft file diserahkan kepada Sekretaris Kabinet untuk arsip digital. Adapun sistematika penulisan yang tercantum dalam poin 4, di sini terdapat 11 bab
Yang pertama sampul, pendahuluan, nama kegiatan, tema kegiatan, tujuan kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, sasaran kegiatan, peserta kegiatan, deskripsi kegiatan, evaluasi dan rekomendasi, serta yang terakhir merupakan bagian lampiran, di mana halaman lampiran ini nantinya dipisahkan dengan kertas berwarna dan diberi judul berdasarkan lampiran. Dan ketentuan judul di tengah menggunakan huruf Times New Roman ukuran yang disesuaikan. Dalam halaman lampiran terdapat 12 bab yang tertera seperti di slide. Oke, selanjutnya terdapat poin 5, di mana secara khusus disampaikan pula laporan keuangan kegiatan kepada bendahara dalam bentuk soft file dan juga hard file. Laporan tersebut harus sudah sampai ke Sekretaris Hima RPL Kampus UPI di Cibiru paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan yang bersamaan dengan LPJ yang diberikan ke DP Hima RPL. Dan poin selanjutnya tentunya LPJK ini harus disusun menyesuaikan sistematika yang tertera dan juga rapi. Selanjutnya, bab inventarisasi. Inventaris Hima RPL Kampus UPI di Cibiru merupakan inventaris bersama yang dapat dipakai oleh pengurus, warga, atau eksternal Hima RPL Kampus UPI di Cibiru secara bertanggung jawab sesuai aturan yang dibuat oleh Sekretaris Kabinet. Pada poin pertama, pengadaan inventaris. Pengadaan inventaris hanya dapat dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan Aspirasi atau yang dapat disingkat dengan BURTA. Dan pengadaan inventaris harus sepengetahuan dan disetujui oleh BURTA. Hal ini menjaga agar tidak ada inventaris yang menumpuk. Selanjutnya, pengadaan inventaris harus juga memperhatikan asas manfaat. Dan terakhir, pengadaan inventaris dilakukan oleh BURTA dan waktu fleksibel disesuaikan. Selanjutnya untuk penyusutan inventaris. Penyusutan inventaris dapat dilakukan jika kondisi inventaris telah rusak atau telah tidak layak dipakai. Proses penyusutan inventaris dapat dilakukan oleh BURTA dan proses penyusutan dapat dilakukan jika sebelumnya telah dilakukan pendataan dan pengecekan kelayakan inventaris. Untuk peminjaman inventaris sendiri, yang dimana inventaris Hima RPL merupakan milik bersama sehingga dapat dipinjamkan secara keorganisasian ataupun pribadi dengan aturan tertentu. Dan setiap peminjaman inventaris secara keorganisasian internal ataupun eksternal harus disertai dengan surat permohonan peminjaman dan harus mengisi format peminjaman yang disediakan oleh BURTA. Poin selanjutnya yaitu di mana setiap peminjaman dilakukan secara pribadi dapat langsung meminta izin kepada BURTA dan dilakukan pencatatan oleh Sekretaris Kabinet ataupun Sekretaris Dewan Perwakilan terhadap inventaris tersebut. Sekretaris juga harus membuat format peminjaman sebagai bentuk pencatatan peminjaman barang. Selanjutnya, alat atau sarana prasarana yang dipinjam harus dikembalikan tepat waktu dalam kondisi sesuai dengan kondisi awal, seperti tidak rusak ataupun berkurang. Setiap kehilangan terhadap inventaris yang dipinjam merupakan tanggung jawab peminjam dan harus mengganti dengan inventaris yang sama atau dengan uang yang sesuai untuk pembelian inventaris yang hilang.
Dan pada poin berikutnya, yang merupakan poin terakhir, di mana setiap peminjaman akan diberikan kartu peminjaman yang berisi daftar nama barang yang dipinjam dan harus membawa kembali kartu tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya mengenai sosialisasi standar operasional prosedur 5 RPL 2024 Kabinet Askendia. Saya mewakili dua rekan saya mengucapkan terima kasih.